Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh Kristus ya. Senang sekali kita bisa bertemu dalam equipping kompak yang kesekian kali dan saya percaya ya, topik yang akan dibahas selama 2 kali berturut-turut akan sangat berarti buat kita. Halo Pak Jeff, halo Bu Anet, sudah bergabung. Wow, luar biasa. Di sana dingin sekali ya Pak Jeff kelihatannya. Iya, eh, ada beberapa hal yang saya mau infokan Ya, sebelum nanti. selamat pagi. Tolong dibuka share screen untuk kami bisa membuka di komputer kami ya. Oke, Pak Jeff. Saya infokan dulu beberapa hal ya Pak Jeff ya, untuk supaya para peserta bisa memahami. Jadi semua bahan presentasi yang akan ditampilkan oleh Pak Jeff dan Bu Enet, jangan khawatir, nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya. Asalkan mengirim nomor WA kepada Saudari Yuni ya di room chat ya, langsung saja secara direct message kirim nomor WA-nya supaya nanti ya dari tim akan mengirimkan ya bahan presentasi. Jadi nggak perlu Bapak Ibu Saudara capek-capek untuk mencatat atau sedikit-sedikit foto ya, itu semua nanti bisa diperoleh. Terus kemudian semua pertanyaan yang mau ditanyakan ya kita tidak buka mic untuk bertanya langsung ya, tapi Bapak Ibu Saudara harus mengetikkan di dalam room chat ya. Di sini juga bukan cuma dari Abalov KTC JGC, tapi juga dari teman-teman dari DBase ya. Halo DBase ya teman-teman, halo Duna, Bu Duna ya. Ya, Dan juga pagi. ya selamat pagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk semua pertanyaan yang nanti mungkin karena waktu belum sempat terjawab hari ini, jangan khawatir ya. Itu semua akan dijawab secara tertulis, dikirim via WA sebelum pertemuan kita yang kedua di hari Sabtu. Jadi jangan khawatir, semua pertanyaan pasti terjawab. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang kita mau sepakati ya Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita benar-benar bisa menyimak dengan baik, mohon semua mic-nya di mute ya selama presentasi, kecuali nanti pada saat tanya jawab ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas ya, bisa di unmute sesuai dengan arahan dari kami ya. Oke, saya rasa itu Pak Jeff, kita bisa mulai dalam doa karena ini kelihatannya semua pada antusias ya, sudah siap untuk mendengar kebenaran firman. Silakan Pak Jeff. Ya, sementara men-setup komputer, Yosef, boleh yang kalian lihat di layar kalian apa? Yang terlihat adalah LGBTQIA, tapi ini bukan tampilannya. Tapi ini yang Jadi hanya bisa melihat satu slide? Bukan Pak Jeff. Oke, kalau begitu. Saya coba sesuatu lagi. Pokoknya exit show item slideshow. I just have to do it from the beginning, honey. Ya. Slideshow. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kalau saat Pak Jeff Bu Anet lagi menyampaikan sudah ada pertanyaan, langsung aja ya diketik di room chat, nggak perlu menunggu pada saat sesi tanya jawab, karena nanti saya akan yang menanyakan kepada Pak Jeff dan Bu Anet ya melalui apa yang sudah terkirim di room chat ya. Jadi jangan lupa pada saat menuliskan pertanyaan menulis nama dan juga nomor WA ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya nanti kalau tidak sempat terjawab di sesi ini dari panitia bisa mengirimkan jawabannya via WA ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa raise hand. Kalau ada yang mau ditanyakan dari beberapa hal ini silakan. Oke, nah. Oke. Cukup jelas kan? Iya silakan Pak Jeff. Satu layar dengan gambarnya? Betul, satu layar sudah mantap. Oke. Jadi saya buka dalam doa ya. Silakan langsung Pak Jeff. Oke. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan suatu
topik yang sangat penting, yang juga merupakan satu ancaman terhadap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Dari Tuhan kami berdoa supaya di dalam presentasi yang Ibu Ainet akan berikan ini, bahwa ini betul-betul akan membuka pikiran kita, pemahaman kita, supaya kita Tuhan di dalam pelayanan kami boleh juga menolong anggota-anggota jemaat supaya mereka juga tidak bingung dengan apa yang sedang terjadi, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana kekalmu Tuhan. Jadi urapi presentasi hari ini dan jadi berkat Tuhan ke tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Nah, shalom. Jadi hari ini saya akan bicara tentang LGBTIQA dan maksud abadi Allah. Apa itu maksud apa LGBTIQA? Itu lesbian, yaitu wanita berhubungan dengan wanita, hubungan seksual. Gay, pria dengan pria. Bisexual, ya, mana-mana hubungan dengan laki-laki atau perempuan. Transgender, itu orang yang pikir bahwa walaupun laki-laki badan fisik, mereka pikir mereka perempuan, dan perempuan yang pikir mereka adalah laki-laki. Intersex, yang ya tidak terlalu pasti yang mana. Queer, ya, mereka aneh-aneh. Mereka, ya. Dan asexual yang sama sekali tidak tertarik dengan soal seksual. Jadi itu LGBTQIA. Tapi apa maksud abadi Tuhan? Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 16. Bahwa seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Jadi maksud abadi kita diciptakan adalah untuk Kristus. Roma 11 ayat 36, Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan untuk Allah. Pujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Jadi maksud abadi, segala sesuatu yang diciptakan, termasuk saudara dan saya, diciptakan untuk Allah. Dan satu lagi, dalam Wahyu 4 ayat 11, pujian, sebab engkaulah pencipta segala sesuatu. Dan atas, atau boleh diterjemahkan juga untuk kehendakmu juga. Segala sesuatu itu telah ada dan hidup. Jadi segala penciptaan adalah untuk Kristus. Segala penciptaan adalah untuk Allah. Segala penciptaan adalah untuk kehendaknya. Jadi saudara dan saya dan semua orang diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Itulah maksudnya. Kita boleh baca juga dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Inilah rencana Allah dari permulaan. Dia menciptakan kita menurut gambar laki-laki dan perempuan. Dia memberkati dan berkata,
penuhilah bumi. Dengan apa? Penuhilah bumi dengan laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambarnya. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup menurut gambar Allah. Dia menciptakan kita supaya kita boleh menjadi serupa, segambar dengan Dia. Jadi kesimpulan, maksud badi Allah ini sebagian dari maksud badi Allah, tapi itulah inti yang berhubungan dengan topik kami ini hari ini. Satu, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Artinya ini Dia menciptakan gender. Jadi hanya ada dua, laki-laki, perempuan, tidak ada lain. Ini sangat jelas. Yang kedua, Dia punya maksud supaya manusia beranak cucu dan bertambah. Untuk itu harus ada perkawinan yang menghasilkan keturunan anak-anak. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya kita diciptakan untuk Allah. Dan ini menuntut kekudusan. Supaya kita serupa dengan Allah. Jadi untuk LGBTQIA dan lain-lain ada 4 tantangan dan ini yang saya mau bicarakan hari ini. Jadi saya tidak akan bicara tentang konseling dengan mereka atau bagaimana Allah bisa menolong mereka. Saya hanya mau meletakkan dasar dari firman. Dan ada 4 tantangan, 4 masalah. Yang pertama adalah gender. Ini masalah identitas. Siapa diriku? Ini bicara tentang hubungan seorang dengan dirinya sendiri. Pemikiran tentang diri sendiri. Kenalan akan diri sendiri. Siapakah saya? Gender. Yang kedua ada masalah perkawinan, tantangan perkawinan. Apa makna perkawinan menurut rencana Allah? Siapa pasangan saya? Kita perlu kenal prinsip dasar tentang ini. Yang ketiga tentang keturunan. Dari mana datang keturunan anak-anak? Kita harus ada hubungan yang benar dengan anak-anak. Dan yang keempat, apa makna berhubungan dengan LGBTQIA? Dengan kekudusan. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Jadi ini 4 hal yang saya akan bicarakan hari ini. Pertama kita mulai dengan gender atau gender, bahasa Inggris gender, bahasa Indonesia gender atau gender. Saya tidak terlalu tahu persis. Tapi ini bicara tentang identitas pribadi. Apakah kita sungguh mengenal dia? Dan kita lihat ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 yang kami sudah baca. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 5 ayat 2. Diulangi prinsip ini. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Lalu Kejadian 5 ayat 4 dikatakan dan dia yaitu Adam memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sekali lagi ditegaskan hanya ada 2 gender. Setiap manusia yang lahir di bumi ini adalah laki-laki atau perempuan. Semua manusia di mana saja adalah men atau women dalam segala bangsa, segala bahasa hanya ada 2. Men
and women. Kalau mau cari WC, ada yang laki-laki, ada yang untuk perempuan. Dan kita lihat bahwa gender dan kelamin ditetapkan dari lahir. Memang ada sebagian anak yang lahir dengan tidak terlalu jelas. Dan ini selalu adalah cacat. Sama seperti anak lahir buta. Ada yang lahir tuli. Ada yang lahir dengan macam-macam cacat. Dan kalau kelamin itu tidak jelas, ini adalah cacat. Mereka perlu pertolongan. Pertolongan medis kalau bisa. Sama seperti anak-anak yang lain yang perlu pertolongan. Tapi orang biasa, orang yang sehat, mereka lahir dan dari lahir ditetapkan gender dan kelamin. Dan itu ditetapkan oleh keadaan tubuh secara fisik, oleh langsung melihat laki-laki atau perempuan. Itu tidak didasarkan perasaan atau pengalaman. Kita lahir laki-laki atau perempuan. Walaupun mungkin ada pergumulan dan masalah, itu dalam pikiran, tapi itu tidak menentukan gender kita. Dan gender tidak bisa berubah dari saat kita dibentuk di dalam rahim. Kita punya sifat sebagai laki-laki atau perempuan, dan itu tidak bisa berubah. Jadi pertanyaan pertama, kalau seorang anak lahir, apa pertanyaan pertama? Ya, laki-laki atau perempuan? Kami punya 2 anak cucu yang akan lahir, 1 Desember, 1 di Februari. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa anak ini, cucu ini yang akan dilahirkan? Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ini kembar. 1 laki, 1 perempuan. 1 laki, 1 perempuan. 1 laki, 1 perempuan. Dalam semua bangsa, semua ras, semua tempat di seluruh dunia. Pertanyaan pertama, laki-laki atau perempuan? Jadi ini gender sesuatu yang sangat penting. Menurut maksud abadi, kita born this way. Kita lahir begini sebagai laki atau perempuan. Dan untuk kebanyakan orang ini tidak masalah. Saya tidak pernah pikir bahwa saya adalah laki-laki. Saya sudah tahu dari kecil, saya adalah perempuan. Cucu kami, saya ingat waktu dia 2-3 tahun, dia bilang, saya perempuan. Nana perempuan, mama perempuan, papa laki. Kakak saya laki. Dia sudah tahu, tidak jadi masalah. Tapi ini menjadi masalah besar untuk mereka yang disebut transgender. Jadi masalah pertama, LGBTIQA adalah penolakan gender, penolakan pribadi mereka dari lahir. Jadi ini masalah yang sangat berat dan banyak yang bergumul, dan ada pun yang bunuh diri karena masalah ini. Menurut transgender, gender boleh beda dengan kelamin, dan gender boleh berubah dan bisa diubahkan. Ini menjadi masalah yang makin nyata, khusus di dunia barat. Anak-anak dari umur 2-3 tahun sudah mulai berkata, saya bukan laki-laki, saya perempuan. Dan mereka tidak boleh dicegah. Mereka harus didorong, ya harus mengenal diri. Jadi di sekolah dasar, anak yang berkata, saya bukan
laki-laki, saya perempuan. Guru-guru harus mendukung. Dan kalau orang tuanya tidak setuju, bisa juga anak itu diambil dari orang tua. Jadi ini jadi masalah yang besar. Transgender. Orang yang bingung tentang siapa mereka. Orang yang bergumul. Dan ya, kita tahu ini jawaban tidak gampang, tapi yang jelas dari firman Allah itulah bahwa bentuk tubuh kita menentukan gender. Itu ya jelas. Dan ya memang ada banyak orang bergumul dengan ini, tapi kita harus berdiri atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menentukan siapakah kita. Dan salah satu hal yang Tuhan mau itulah supaya kita semua mengenal diri sebagaimana kita ada, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Maaf. Jadi waktu lahir tubuh menentukan DNA, menentukan jenis kelamin, dan itu sama dengan ketinggian tubuh ditentukan kebanyakan dari DNA. Warna kulit dari DNA. Mata, warna mata, DNA. Bentuk hidung, DNA. Cenderung menjadi gemuk atau kurus, ya ada sebagian yang ditentukan oleh DNA. Jadi kita perlu mengenal diri sebagaimana kita diciptakan. Dan di tiap laki-laki dan perempuan ada kromosom dalam setiap sel dalam tubuh yang menentukan siapakah kita. Jadi kita perlu jadi senang. Saya senang, saya perempuan. Suami saya senang, dia laki-laki. Dan kita harus puas dengan cara di mana Allah menciptakan kita. Karena Tuhan menciptakan tubuh manusia. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tubuh dari debu tanah. Itu laki-laki atau perempuan. Lalu dia menghembuskan nafasnya, rohnya, roh Allah ke dalam manusia. Dia menjadi roh. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup, yaitu jiwanya. Jadi ini sudah ditentukan dari lahir. Dan Tuhan tidak pernah salah. Mazmur 139 ayat 14. Pemazmur berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling di bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, puji Tuhan, kita diciptakan oleh Allah. Ajaib. Kita semua ajaib, ya. Saudara adalah orang ajaib yang Tuhan sudah ciptakan, yang dia sudah kenal dari lahir. Dan dia tidak pernah salah. Kalau dia ciptakan kamu sebagai laki-laki, wah itu ajaib. Kalau diciptakan sebagai wanita, itu ajaib. Inilah caranya kita dapat hidup dengan damai dan hidup sebagai bukan saja anak-anak manusia, tapi hidup sebagai anak-anak Allah. Puas
dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi tubuh kita dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah jaib. Kita perlu jadi puas dengan tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah perkawinan. Ini bicara tentang hubungan seorang suami dan istri. Kita perlu mengenal pasangan kami dengan baik. Untuk itu, kita perlu mengerti akan perkawinan. Dan kita tahu dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah menciptakan manusia pertama dalam bentuk laki-laki. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Semua yang baik. Semua penciptaan baik. Tapi ada sesuatu yang tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia perlu pasangan. Kejadian 2 dan Kejadian 2 ayat 21 dibangunnyalah maaf saya kembali lagi saya ada masalah di sini dengan komputer saya. Kejadian 2 ayat 19 Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia, bukan seorang laki-laki lagi tapi seorang manusia juga, tapi beda dengan laki-laki itu. Menjadi penolong, menjadi sepadan. Inilah suatu hal yang perkawinan luar biasa. Bahwa dua orang yang beda, satu laki, satu perempuan, bisa menjadi satu. Yang istri itu penolong, sepadan, bersama-sama. Ini adalah rencana Allah dari permulaan. Ayat Kejadian 2 ayat 21 dibangunnyalah seorang perempuan, dibangun oleh Tuhan, dibawanya kepada manusia itu. Hawa dibawa kepada Adam. Lalu Adam lihat, dia berkata, manusia inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini sesuatu keajaiban dan inilah rencana Allah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, kami sudah kawin sudah 50 tahun lebih sekarang, bulan Agustus 51 tahun. Dan saya selalu rasa heran apa yang Tuhan sudah berbuat. Rahasia antara seorang laki-laki dan istri. Dua menjadi satu. Ini sesuatu yang mulia. Yang heran. Dan coba lihat. Suami istri yang sudah hidup bersama-sama untuk 50 tahun. Makin dekat. Makin satu. Inilah rencana Allah bagi manusia. Dan kita lihat ini diteguhkan oleh Yesus. Dalam Matius 19 ayat 5, dia kutip dari Kejadian. Ini 4.000 tahun sesudah Adam. Dan Yesus ambil ayat itu dalam Kejadian pasal 2. Dan dia kutip lagi. Dan Yesus berkata, sebab itu,
Ya, ini ada gangguan ya di tempatnya Bu Anet ya, jadi memang agak freeze. Nanti nggak apa-apa, nanti akan diulang lagi sebentar, saya akan coba hubungin ya. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, mohon sabar ya Bapak Ibu ya, lagi coba dihubungi. Ada Pak Jeff. Ya, sambil menunggu ya untuk Pak Jeff kembali koneksi kembali ya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang membutuhkan untuk materi presentasi ya, bisa mengirimkan nama dan juga nomor WA ya kepada Saudari Yuni ya. Kirimnya itu di room chat ya, jadi diketik aja itu ada secara direct message-nya ke Yuni ya, host kita. Jadi nanti selesai acara ini akan dikirimkan dalam bentuk format PDF-nya. Ya, kelihatannya memang agak kurang begitu bagus koneksi di Melbourne ya. Ini kelihatannya baru mulai masuk koneksi lagi. Ya, silakan Bu Anet. Ya, masih di mute Bu Anet. Ya, silakan di unmute. Ya, oke, silakan Bu Anet, mungkin agak diulang dikit yang tadi. Silakan Bu. Oke, saya coba lagi share screen. Tadi baru sampai alam menciptakan penolong, membangun perempuan itu Bu Anet. Ya, maaf internet. Ya, silakan. Oke. Jadi Paulus juga mengucapkan sama dengan Yesus ya, Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ingatlah kita diciptakan, segala sesuatu diciptakan untuk Kristus. Jadi maksud abadi Allah, rencana Allah dari permulaan itulah untuk kumpulkan manusia, laki-laki dan perempuan, menjadi pengantin perempuan Kristus supaya kita dipersatukan dengan Dia untuk selama-lamanya. Inilah rahasia perkawinan. Karena itu perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting
itu sesuatu sangat rohani yang punya maksud yang kekal. Dan itulah perkawinan di bumi adalah gambar tentang perkawinan kekal antara Kristus dan jemaat. Jadi tidak boleh diremehkan. Tidak boleh gampang hancur, gampang cerai. Karena ini rahasia besar. Jadi sebagai orang Kristen kita harus jadi teladan bagi dunia di dalam perkawinan kami ya. Laki-laki, perempuan menjadi satu. Tapi masalah dengan LGBTIQA dan hampir semua mereka menolak perkawinan seperti yang direncanakan Allah, yaitu di antara suami dan istri. L, lesbi, perkawinan perempuan-perempuan. Itu tidak diterima oleh Allah sebagai perkawinan. Ini berlawanan dengan maksud abadi dan rencana Allah. Gay, perkawinan antara laki-laki dan laki-laki. Itu bertentangan dengan rencana Allah dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Sama juga dengan bisexual, transseksual, intersex, dengan queer dan aseksual. Tuhan sudah menentukan dalam firman-Nya dari Kejadian, dalam perjanjian baru, di dalam penulisan rasul-rasul, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sangat jelas tentang makna perkawinan. Kita tidak usah rasa bingung karena itu begitu jelas dalam firman-Nya. Jadi LGBT menolak perkawinan dan menuntut perkawinan sejenis. Tapi itu tidak diterima dalam firman Tuhan. Jadi sekarang saya mau bicara tentang masalah yang ketiga, keturunan. Tuhan sudah menciptakan keluarga dan kita semua dilahirkan dalam keluarga. Ya. Keluarga adalah rencana Allah. Dari Kejadian 1, 2, 3, Allah membentuk keluarga. Dan keluarga adalah suami istri sebagai bapa dan ibu yang dua menjadi satu dan melahirkan anak-anak. Itu jelas dari Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Dan memang seperti kami sudah baca dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Ini rencana Allah. Dan juga pemazmur dalam Mazmur 127 dan ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Rencana suami istri punya anak. Maliaki, ini dari Nabi. Nabi Maliaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dihendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah berbuat tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi dengan jelas inilah dikehendaki dari kesatuan, dari perkawinan, keturunan ilahi. Anak-anak kami lahir, itu keajaiban, itulah mujizat yang terjadi. Karena inilah rencana Allah. Jadi manusia lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
perempuan bisa melahirkan, tapi tanpa benih dari laki-laki tidak bisa. Jadi setiap anak adalah hasil dari laki-laki, perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Hanya satu cara untuk menghasilkan seorang anak manusia, itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi ini masalah yang ketiga, LGBTQIA, adalah penolakan untuk dapat anak, penolakan akan keturunan ilahi. LGBTIQA memang mereka membentuk keluarga, tapi menurut mereka pria dapat melahirkan anak, pria bisa dengan pria dan punya anak, wanita dengan wanita boleh punya anak. Sampai di dunia barat sudah jadi begitu kacau karena mereka sudah tinggalkan dasar firman. Sampai mereka berkata bahwa pria boleh melahirkan. Mereka berkata bahwa dua pria boleh jadi orang tua dari seorang anak. Bahkan mereka berjuang supaya ditulis di akta lahir. Anak ini adalah anak dari pria ini dan pria ini, atau wanita ini dan wanita itu. Ini sama sekali luar biasa. Sampai di Inggris kalau tidak salah, daripada disebut seorang perempuan melahirkan, mereka berkata seorang birthing person. Seorang yang melahirkan. Mereka tidak mau sebut wanita. Karena mungkin yang melahirkan adalah pria. Ya, mungkin saudara pikir bagaimana. Tapi lihat, orang ini hamil. Dia seorang transgender. Artinya, di sini adalah seorang wanita yang sudah menyamar sebagai pria. Dia sebut diri pria. Dia hidup sebagai pria. Tapi dia hamil. Kenapa bisa hamil? Karena pada dasarnya manusia ini adalah wanita. Karena hanya wanita yang bisa melahirkan ya secara fisik. Tapi pria, wanita, orang transgender itu melahirkan. Ini seorang transgender pria yang lain. Inilah wanita yang kau lihat di sini adalah yang melahirkan anak itu. Jadi pada dasarnya dia adalah perempuan, tapi dia menyamar sebagai wanita, sebut diri wanita, hidup sebagai pria. Ini seorang wanita, hidup sebagai pria, dan melahirkan seorang anak. Ini dua wanita lain. Mereka juga hidup bersama sebagai keluarga. Salah satunya adalah seorang Australia yang sangat dikenal dan adalah anggota Parlemen Australia. Dia dengan pasangannya melahirkan anak ini. Saya tidak tahu yang mana, dari mana datang, siapa ya, anak ini datang, tapi lahir oleh salah satu ibu ini. Ini merusakkan rencana Allah. Ini bertentangan dengan rencana Allah. Manusia sudah tinggalkan asas firman Allah, dan memang pikiran untuk saya ini pikiran sehat, dan menyebabkan kekacauan di dalam keluarga, di dalam keturunan. Ya, lagi dua pria yang punya dua anak ini. Jadi inilah suatu tantangan besar bagaimana gereja punya sikap terhadap hal seperti ini.
ini tidak bisa tidak bisa diterima oleh kami, tapi oleh dunia. Kalau tidak terima itu, kita akan menghadapi pengadilan. Kita harus dan kita dipaksa terima ini sebagai keluarga. Jadi inilah masalah yang besar. Sekarang saya mau bicara tentang hal yang pertama. Kekudusan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Kita sudah baca, dan saya ulangi untuk kali ketiga. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Manusia diciptakan oleh Allah dan bagi Allah. Jadi kita harus hidup menurut firman-Nya, hidup menurut apa yang dikatakan dalam firman. Allah mencari manusia yang kudus, Allah mencari bangsa yang kudus, umat yang kudus. Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu rencana bagi Israel, dan Israel gagal. Tapi Yesus datang dan sekali lagi Tuhan berkata, dia mencari bangsa yang kudus. Yaitu semua orang Yahudi, orang Israel, orang dari bangsa-bangsa lain menjadi satu dalam Kristus supaya hidup kudus. Allah menuntut kekudusan. Imamat 11 ayat 45. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Kita mau menjadi serupa dengan dia. Kudus, kudus, kudus. Itulah kata-kata yang didengar sekeliling takhta Allah. Kudus, kudus, kudus. Dan kita tahu Allah melarang homoseks dan lesbi. Dalam Imam 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dan mungkin saya akan selesai dengan Roma pasal 1 ayat 26. Jadi ini dari perjanjian baru dan ini sangat jelas. Waktu dibicarakan tentang Injil, lalu dinyatakan kenapa kita perlu Injil, itulah karena manusia sudah jadi begitu jahat. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab itu istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini jelas ada lesbianism. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Pasal Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dengan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain, sampai mereka melakukan kemesraan laki-laki dengan laki-laki, dan karena mereka menerima dalam diri balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Lagi, ini homoseks, sangat jelas. Dan karena mereka tidak mau merasa perlu untuk mengenal Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran
pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saya pikir Roma 1 di sini cukup jelas. Juga kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9, jadi ada satu ayat lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang-orang penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9, orang cabul, kata bahasa Yunani pornos, penyembah berhala. Lalu orang berzina, moikos, itu punya arti zina. Banci, malakos. Orang pemburi, asenokoitus. Dikatakan orang seperti ini, dan ini 4 yang dalam daftar ini yang berhubungan dengan LGBTQIA, dan bukan saja itu, tapi juga termasuk orang berzina, tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Orang cabul, bahasa Yunani pornos, termasuk juga prostitusi, incest, zina. Dan itu satu kata umum untuk semua jenis pelanggaran hawa nafsu seksual. Orang berzina, kata itu bahasa Yunani, moikos, orang yang melakukan zina, yang melanggar janji nikah. Banci, malakos, atau bahasa yang disebut katamit, yaitu laki-laki yang bersifat perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Pemburi, asenokoitus, orang yang homoseksual. Jadi ini lagi jelas, jangan tertipu. Orang-orang yang berbuat cabul, orang-orang yang menyembah berhala, yang berzina, yang melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama jenis. Inilah terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi perhatikan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi ada harapan ya. Mungkin ada orang yang rasa sedikit tertekan oleh ini. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ini. Tapi perhatikan 1 Korintus 6:11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ada orang homoseks, ada orang transgender, ada orang yang berzina, ada orang yang melakukan segala macam perbuatan jahat dalam gereja Korintus. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Allah kita. Jadi ada harapan. Tidak ada hukuman lagi di dalam Kristus. Di dalam percaya, di dalam bertobat, di dalam datang kepada Tuhan. Kita lihat ada harapan, ada keselamatan. Ada keselamatan yang kekal. Jadi walaupun kita sudah lihat semua ini, jangan lupa 1 Korintus 6 ayat 13, tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi kita semua dipanggil untuk memberi tubuh kita
untuk Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan. Tapi kita sudah lihat LGBTIQA sudah menolak kekudusan. Ini Australia. Di mana-mana agenda pelangi. We need the rainbow agenda. Ya, kalau tanda pelangi itulah tanda hukuman Allah yang waktu ayah bah, tapi ada kemurahan. Dan kita lihat maksud abadi Tuhan, kita akan menjadi suatu bangsa yang kudus. Dan Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka. Ini kumpulan besar dari segala suku dan kaum dan bahasa dan bangsa dan macam-macam latar belakang orang berdosa yang sudah selamat. Mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Inilah harapan kita ya. Dari segala dosa, dia membebaskan kita menjadi umat yang kudus. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi semua dapat menerima, dapat nama mereka ditulis di kitab kehidupan, karena itu didasarkan bukan perbuatan, tapi didasarkan pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi kejadian mulai dengan perkawinan dalam Taman Eden. Dan segala sejarah 6.000 tahun yang sudah lewat menuju kepada kesudahan perkawinan anak domba dan pengantin perempuan. Rencana Allah, maksud abadi Allah, itu sedikit lagi akan mencapai puncaknya. Jadi tidak heran bahwa ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi pada masa ini. Kita semua, marilah kita bersiap menjadi pengantin perempuan Kristus, dipersatukan dengan dia untuk selama-lamanya. Dari setiap bangsa, setiap negara, setiap suku, dan setiap bahasa, kita akan berkumpul menjadi bangsa yang kudus, pengantin perempuan Kristus. Amin. Jadi saya harap sudah cukup jelas yang saya sudah berbuat hari ini, letakkan dasar apa dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saya serahkan kepada Yusuf lagi. Ya, terima kasih Bu Anet. Ini sangat penting ya, semua kebenaran firman yang mendasari kita. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya bisa langsung ketik di room chat ya, supaya saya bisa bacakan dan Bu Anet bisa menjawabnya satu demi satu. Bu Anet, ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Bu Anet. Oh iya, namanya dari Pak Sony ya. Pak Sony menuliskan demikian, seorang Kristen lahir baru dengan ketertarikan sesama jenis, dalam kurung tidak mau menjadi gay, apakah dia sudah kudus dan dibenarkan Tuhan? Maaf Pak Sony, ini pertanyaannya agak kurang jelas ya. Boleh silakan open mic supaya bisa lebih jelas yang dimaksud apa, supaya Bu Anet bisa menangkap yang Bapak maksud. Silakan Pak Sony, bisa di unmute dan bisa langsung. Iya, maaf, saya ada masalah dengan komputer dan tidak dengan jelas. Tapi sudah, oke. Iya, Bu Anet, ini Pak Sony karena yang tertulis kurang begitu jelas, saya minta untuk langsung open mic untuk langsung bertanya. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan saya bisa jadi suatu edukasi bagi semua peserta. Dari beberapa buku yang saya baca, Mark Yarhouse, seorang profesor psikologi dari Wheaton College yang sangat biblikal, juga Christopher Yuan, kemudian ada
Sam Alberry dan beberapa mengatakan bahwa mereka memiliki ketertarikan sama jenis, tetapi tidak mau disebut seorang gay. Karena itu dua identitas seksual yang berbeda. Dan sudah diteliti di berbagai universitas Kristen di Amerika, orang-orang anak-anak muda Kristen, yang khusus Kristen ya, mereka yang memiliki ketertarikan sama jenis tidak mau disebut identitas seksualnya adalah gay. Karena LGBT itu sebuah lifestyle, pilihan yang mereka akan hidupi, tetapi orang yang dengan ketertarikan sama jenis, mereka tahu imannya, mereka tahu keyakinannya bahwa mereka tidak akan melakukan, sehingga mereka tidak mau dilabeli sebagai gay. Karena mereka bilang aja orang Kristen yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis. Nah, itu bisa perbedaan yang sebenarnya ada realitas bahwa ada orang-orang yang memiliki ketertarikan sama jenis, tapi tidak mau disebut seorang gay atau lesbian. Ini berdasarkan literasi, buku-buku, dan sudah ada penelitian juga. Nah, sehingga kenapa saya mempertanyakan ini pendapat, sebenarnya ini juga bagian dari keresahan, karena saya juga sebagai konselor, banyak mereka merasa langsung cepat di labeling sebagai seorang gay, padahal mereka ya tidak akan melakukan, bahkan tidak suka dengan ketertarikan sama jenis. Menurut Paulo Gunadi, tidak ada remaja yang suka dengan ketertarikan sama jenis. Mereka resah, mereka apa? Jadi ketika disebut mereka adalah gay, wah saya nggak mau karena saya tidak memilih. Iya, itu pertanyaannya. Berarti Pak Sony punya pergumulan apakah pendapat-pendapat berdasarkan ahli-ahli di Amerika itu benar-benar bisa kita terima sebagai sebuah kebenaran, begitu ya? Silakan Bu Anet. Ya, identitas kami, ya, didasarkan atas iman kita. Jadi kalau ada orang yang bergumul dengan dosa, kita semua bergumul dengan dosa. Ya, jadi mungkin kami cenderung sombong. Jadi kami tidak mau disebut orang sombong, tapi itulah pergumulan. Mungkin kami cenderung cepat marah, tapi kami tidak mau dia dapat identiti. Kamu pemarah. Kami tidak mau, walaupun kita bergumul. Ya, ada banyak pergumulan. Jadi kalau orang bergumul dengan godaan seksual, yang mana untuk zina atau homoseks, ya mereka tentu tidak mau dilabel, terima label. Oh, dia orang perzina. Jadi ya ini memang jadi masalah yang besar. Semua orang bergumul dengan dosa. Tapi kami hanya menjadi orang berdosa kalau kita melakukan. Jadi kalau tidak melakukan, tentu mereka bisa tolak label itu walaupun mereka mengalami pergumulan. Saya pikir ya cukup itu. Terima kasih Bu Ana. Iya, terima kasih Pak Ali. Sebentar ya, saya akan bacakan dulu, mohon di-mute dulu ya. Ada pertanyaan berikutnya Bu Anet dari Ibu Lucy dari Bogor. Berkata demikian, Shalom, saya mau tanya, kecenderungan penyimpangan itu ada terlihat sudah sejak masa kanak-kanak, waktu mereka belum mengerti apa itu penyimpangan. Beberapa anak menyukai hal-hal yang tidak umum sesuai gendernya. Apakah memang benar kecenderungan penyimpangan itu ada faktor gen? Kecenderungan hormon tertentu lebih dominan padahal bertentangan dengan gender yang ada.
Kalau benar itu yang terjadi, artinya ini sesuatu yang Allah izinkan terjadi. Kalau tidak benar, apakah jawaban yang benar ini yaitu kecenderungan penyimpangan sejak kanak-kanak ini dari sisi rohani sebenarnya berkaitan dengan kutuk, makanya perlu didoakan secara khusus. Hal ini sering diperdebatkan. Terima kasih. Jadi mohon penjelasannya Bu Anet tentang kondisi ini. Mungkin saya akan jelaskan, saya bukan ahli dalam pengalaman ini. Yang saya punya keahlian mungkin firman Tuhan. Jadi teori dan pengalaman saya dengan firman Tuhan saya punya. Untuk pengalaman dengan orang gay dan lain-lain, saya tidak punya keahlian. Tapi saya mau katakan, ada laki-laki, lahir laki-laki secara fisik. Tapi mereka punya sifat lemah lembut. Mereka suka bayi, mungkin suka main dengan permainan anak perempuan. Tapi mereka laki-laki. Itu tidak berarti bahwa mereka transgender. Dan ada perempuan yang kuat dan semangat dan mereka suka bertindak main dengan laki-laki, bertindak sebagai laki, tapi mereka perempuan. Saya punya teman, dia perempuan dan dia sama sekali tidak ada masalah dengan LGBT. Tapi dia lahir di Australia dan dia menjadi mekanik. Dia orang yang sangat kuat dan tapi dia perempuan. Dia tidak pernah rasa bingung, tapi dia bisa kerja keras, dia bisa bangun gedung, dia bisa mengatur seperti laki-laki, tapi dia perempuan. Jadi kita bisa dipengaruhi oleh filsafat dunia. Ada laki-laki yang sifatnya perempuan, sepertinya perempuan, tapi mereka laki-laki. Dan ada perempuan sifatnya seperti laki-laki, tapi mereka adalah perempuan. Kita harus ingat akan hal ini ya, karena seringkali kita menerima pengaruh dari dunia yang sangat salah. Jadi yang dari kecil, kalau ada anak yang laki-laki yang mau pakai baju wanita, dia umur 2-3 tahun, biasanya tidak apa-apa. Imajinasi. Saya ingat waktu saya kecil, saya mungkin ya beberapa tahun saya bilang, nama saya bukan Nenek, nama saya Judy. Kenapa itu saya tidak tahu. Jadi ya kita harus perlu lihat anak-anak harus dibesarkan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan tiap anak berbeda. Dan kita harus sabar dengan mereka, mengasihi mereka, dan melatih mereka dalam jalan Tuhan. Jangan khawatir kalau anak perempuan mau main dengan truk dan permainan anak laki-laki itu tidak apa-apa. Tapi kita mengajar mereka dan besarkan mereka dalam mengenal Allah dan firman-Nya. Begitu cukup dari saya. Iya, terima kasih Bu Anet. Jadi memang peran parenting ya Bu Anet ya, peran orang tua yang mengarahkan ya. Tentu harus diarahkan sesuai gendernya. Ya, terima kasih. Apakah sudah cukup jelas Bu Lucy? Kalau belum jelas bisa di-unmute. Iya, Pak Ho, terima kasih. Ya, yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah lebih kepada orang yang benar-benar sekarang ini sudah memutuskan menjadi transgender.
ketika ditanyakan, memang dia bilang bahwa sejak kecil dia itu tidak menyukai segala sesuatu yang sesuai gendernya dia. Dan dia merasa terjebak. Jiwanya itu terjebak dengan tubuh yang dia sekarang hidupi, itu bukan dia gitu. Misalkan dia itu seorang seorang laki-laki, tetapi dia katakan bahwa sejak kecil dia itu merasa dia adalah perempuan gitu loh. Dan sejak kecil dia itu memang hanya menyukai semua yang dilakukan oleh anak perempuan. Dan itu berlanjut sampai akhirnya ya setelah dia bisa memutuskan memilih hidupnya, itu yang dia lakukan. Dan dia katakan ini sudah aku dapetin dari Tuhan karena jiwaku itu sebenarnya perempuan. Aku terjebak di dalam tubuh laki-lakiku ini gitu. Jadi ketika statement ini dikatakan oleh orang ini, apa yang seharusnya kita katakan gitu loh. Karena memang itu yang dia hidupi selama ini, yang dia rasakan gitu. Makasih Pak. Ya, lagi saya pikir ada macam-macam masalah dalam pikiran orang punya dari kecil. Dan ya, dan lagi itu tergantung kepada orang tuanya bagaimana mereka dibesarkan, mungkin pergaulan, mungkin alami pelecehan, itu sering terjadi sampai mereka jadi bingung karena pengalaman mereka, sampai mungkin ada pengalaman terjadi mereka sendiri tidak ingat. Sampai mereka bingung dan mereka tidak bisa terima keadaan mereka sebagaimana sebenarnya ada. Jadi realita mereka tidak mau terima, mereka tolak. Dan waktu kecil mereka masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah jadi besar dan itu bertahun-tahun mereka tidak terima, memang itu jadi ya sulit sekali untuk mereka. Masalah yang besar. Dan ya, tapi seperti kami baca dalam 1 Korintus ada orang seperti itu, tapi mereka dibebaskan, mereka dikuduskan, mereka disucikan. Tuhan berkuasa untuk mengubah, walaupun pengalaman yang sangat menyedihkan di dalam waktu mereka kecil, walaupun pikiran yang salah waktu kecil, Tuhan masih bisa tolong dan mengubahkan. Tapi orang harus ambil pilihan. Ini tergantung kepada kita. Tergantung kepada pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diciptakan untuk Dia, untuk Tuhan, untuk Kristus. Dan kalau mau hidup bagi Dia, pasti akan ada kesanggupan. Sekali lagi, saya tegaskan, kita semua bergumul dengan pikiran yang salah, dengan perbuatan yang salah, dengan dosa, dengan hawa nafsu. Tidak ada yang lepas. Dan untuk saya ini salah satu pergumulan yang orang alami. Tapi jangan kita menyerah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, betul, Bu Anet. Jadi memang yang paling penting kita yang melayani harus punya kebenaran yang tidak boleh goyah ya, Bu Anet ya, tentang soal kebenaran ini. Nah, tentu orang-orang yang seperti diceritakan Bu Lucy harus menerima Yesus sebagai Tuhan dulu ya. Kalau enggak ada pengharapan mengalami seperti yang dikatakan Korintus begitu ya, Bu Anet ya. Tanpa Yesus nggak bisa ya Bu Anet ya? Tidak bisa. Ya, jadi memang harus melahir baru dulu ya, baru nanti akan mengalami anugerah pemulihan dari semua trauma itu. Bu Lucy bagaimana? Sudah cukup jelas Bu Lucy? Bu Lucy? Pak, terima kasih, saya sudah mengerti. Oke, ya terima kasih.
Bu Anet ada lagi dari Kaira. Ya, Kaira itu masih kelas 9 ya. Nah, teman-teman saya di sekolahnya sekarang support LGBT. Pertanyaannya, Kaira sebagai anak Tuhan, apa yang harus dilakukan menghadapi teman-temannya? Nah, bagaimana Bu Anet? Ini susah. Waktu saya di sekolah, saya tidak sama sekali tidak kenal satu orang LGBTQIA. Saya di universitas, saya tidak pernah ketemu. Jadi saya dari generasi yang dibesarkan tanpa LGBTQIA. Memang ada, tapi begitu disembunyikan, saya tidak pernah ketemu. Jadi saya mengerti untuk anak-anak muda ini sangat sulit. Tapi ya kita harus jadi seperti Yesus. Dan kita harus berdoa apa yang Yesus akan berbuat. Kami tidak bisa menghukum orang, tidak bisa berkata, kamu orang berdosa. Kita harus hidup kudus sendiri. Kita harus nyatakan kasih Allah. Kalau ada kesempatan kita menyampaikan Injil. Injil bukan jangan menjadi homoseks. Injil bukan kamu adalah orang berdosa saja. Tetapi Injil adalah Yesus mengasihi semua orang. Dan kita semua orang berdosa. Dan kita perlu percaya kepada Yesus dan dia sanggup untuk mengubah kita, menguduskan kita, dan jadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Jadi untuk anak-anak muda, ya kita mengasihi orang. Kita memberitakan Injil. Kalau ada kesempatan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bergaul tapi terbatas. Jangan terseret ke dalam pikiran mereka. Jangan terseret ke dalam kelakuan mereka. Jadi untuk anak-anak muda, belajar firman. Belajar firman, berdoa, hidup dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan anak-anak Tuhan yang lain supaya tidak digoncangkan. Dan mungkin minggu depan kami bicara tentang LGBTQIA dan akhir zaman. Jadi mungkin lebih bicarakan hal seperti itu minggu depan. Ya, terima kasih Bu Anet. Gimana Kaira, apakah sudah cukup jelas? Kalau belum bisa di-unmute, bisa langsung bertanya ke Bu Anet. Bagaimana Kaira? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Sudah jelas kok. Sudah jelas, terima kasih Bu Anet. Oke, terima kasih. Oke. Bu Anet ada lagi ya dari Ibu Esther Sujati ya. Pertanyaannya begini, anak yang dilahirkan dari pasangan salah tersebut ya, yang tadi fotonya Bu Anet ya laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, walau yang laki itu aslinya awalnya perempuan namun menyimpang dari Allah, apakah sudah pasti tidak bisa selamat gak ya? Maksudnya, apakah masih ada kesempatan untuk bisa selamat begitu? Pasti ada. Karena anak itu walaupun lahir seperti itu dalam keluarga yang begitu, masih adalah penciptaan Allah. Karena tidak bisa ada seorang manusia lahir di bumi ini yang tidak diciptakan Allah. Jadi pasti ada keselamatan. Dan kami harus nyatakan belas kasihan dan kasih Allah kepada mereka. Karena ya semua manusia lahir dalam dosa. Semua manusia dari lahir jelas adalah orang berdosa. Jadi semua boleh diselamatkan. Apapun latar belakang. Lahir dari zina boleh diselamatkan, boleh jadi hamba Tuhan, boleh jadi sempurna seperti Yesus. Tidak ada masalah dengan itu. Iya, bagaimana Bu Esther? Cukup jelas Bu Esther?
Bisa di-unmute kalau belum jelas. Jadi anaknya bertumbuh kalau nanti dia sendiri bertobat bisa gitu. Kalau dia Ya, emang setiap bertobat, orang beri kesempatan. Ya. dan ada banyak contoh juga. Saya pikir ada orang yang lahir punya dua mama atau dua papa yang sudah jadi orang percaya, yang pengikut Yesus sudah terjadi. Jadi ya Tuhan sanggup, sama seperti 1 Korintus 6 yang kami bicarakan tadi. Ya. Tadi saya sempat berpikir kalau belum ada waktunya belum bertobat gitu. Apa? Maksud Bu Esther kalau belum sempat bertobat keburu meninggal begitu dalam kondisi seperti itu ya Bu Esther? Anaknya iya, misalnya baru 8 tahun, 7 tahun gitu kesempatan. Oh iya, kalau anak-anak yang di bawah umur itu ya itu dalam tangan Tuhan, kami tidak tahu, tidak. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu jawaban untuk itu. Tapi kami dan kami saya rasa belum tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih, pengampunan dan kemurahan dan kebenaran. Dia pasti berbuat yang baik. Cukup jelas Bu Esther? Ya, terima kasih. Bu Anet, ini juga dari Bu Linda, pertanyaan mirip sih ya. Pertanyaan demikian. Apabila mereka bertobat, ya yang tadi yang foto-foto yang mereka LGBT dan menerima Tuhan Yesus, maka apakah mereka bisa masuk surga? Ya, jawabannya tadi sudah jelas, pasti bisa kalau bertobat ya. Ya, karena banyak yang percaya Tuhan Yesus, namun misalnya masih tetap hidup sebagai gay, lesbi, itu namanya belum bertobat ya Bu Anet ya, ngaku percaya Yesus tapi masih LGBT, sebenarnya belum bertobat. Benar begitu ya Bu Anet ya? Ya, ada orang sebut diri Kristen, hidup sebagai Kristen, dan mereka tetap hidup di dalam LGBTQI. Dan mereka juga pakai Alkitab untuk membenarkan keadaan mereka. Saya sudah baca argumentasi mereka, tapi untuk saya mereka memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Dan walaupun mereka pikir mereka adalah orang Kristen, sebenarnya mereka tetap menolak firman Tuhan. Dan itu sangat bahaya. Jadi Yesus berkata pada akhir zaman akan datang banyak penyesat. Dan salah satu penyesatan adalah bahwa orang boleh hidup dalam zina, hidup di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, dan mereka akan selamat. Tuhan akan biarkan semua dosa. Tuhan, dan itu sesat. Jadi kita harus sekali lagi pegang kepada firman. Langit dan bumi akan lenyap, firman-Nya tidak akan lenyap. Iya, juga Bu Linda melanjutkan sebenarnya Bu Anet pertanyaan, juga termasuk orang-orang yang sudah melakukan body dysmorphic ini, maksudnya mungkin kalau yang secara fisik sudah berubah menjadi wanita, ya seorang pria, tapi kalau dia bertobat, ya terima Yesus, sungguh-sungguh bertobat, masih ada kesempatan untuk bisa diselamatkan ya Bu Anet ya. Masih. Iya. Apakah begitu yang dimaksud Bu Linda? Bisa open mic kalau mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan Bu Linda Siyanto. Cukup jelas Bu Linda? Iya. Udah Pak, sorry tadi sinyal saya hilang, jadi saya tadi keluar dan hilang. Oh iya. Terima kasih buat Pak Ho, saya boleh bertanya? Silakan, dengan siapa ini? Dengan Ibu Ari. Ibu Ari, oke Bu Ari, oke, iya, silakan Bu Ari. Halo Bu Anet, selamat pagi. Bu, saya mau tanya ini untuk teman ya. Ada teman saya anaknya ini gay,
mereka tinggal di Australia dan sudah hidup bareng dengan laki-laki, sementara ibunya adalah seorang pendoa gitu. Ada satu beban, sudah berusaha memperbaiki anaknya gitu. Bagaimana caranya ya Bu supaya anak ini bisa kembali? Anak ini sudah kenal Tuhan. Dia juga baca Alkitab, maksudnya dia di Australia pun dia hadir di ibadah gitu ya. Tapi masih hidup dengan laki-laki. Bagaimana gitu ya? Apa yang harus ibunya dan saya tempuh untuk mengembalikan anak ini gitu ke jalannya Tuhan. Itu pertanyaan saya, Bu Anet. Ya, ini masalah berat yang dihadapi oleh banyak orang. Saya juga ada beberapa teman yang menghadapi masalah yang sama. Dan saya kira jawabannya hanya apa yang kita boleh berbuat hanya berseru kepada Tuhan. Karena kita hidup pada akhir zaman dan iblis mau menghancurkan rencana Allah. Tiap orang yang mau hidup kudus, dia mau menyerang dan dia mau menarik ke dalam kerajaannya. Jadi anak-anak kami pasti akan jadi target. Jadi kita akan target mereka. Kita akan berdoa siang dan malam untuk mereka. Kita akan berjuang bukan dengan daging dan darah, tapi berjuang dengan roh-roh di udara. Kita akan melawan iblis, karena inilah pekerjaan iblis, musuh kita yang mau menghancurkan anak kami. Kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan siang dan malam. Jadi itu saja yang saya bisa katakan. Kami berdoa. Mungkin kami tidak bisa katakan sepatah kata kepada mereka. Mungkin mereka akan tolak. Tapi mereka tidak bisa menghentikan kita dari berdoa. Dan Tuhan sanggup. Dan kita percaya bahwa Dia sanggup untuk melepaskan mereka daripada cara hidup yang begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Anet. Terima kasih Bu Anet. Iya, karena akibat ini jadi anaknya menjauh gitu dari keluarga yang nggak pernah pulang lagi ke Indonesia, karena kalau pulang ada pertanyaan dari maminya gitu. Dan ini jadi satu pergumulan juga buat maminya dan juga buat saya ya. Terima kasih Bu Anet, terima kasih Pak Ho. Ya, saya. Ya, ada lagi Bu Anet. Ada pertanyaan dari Pak Dedi. Ya, pertanyaan demikian. Mantan gay ingin menikah dengan seorang wanita, tetapi mantan gay itu tidak memiliki rasa ingin berhubungan dengan wanita. Dalam kurung, dia tidak birahi ketika melihat seorang wanita. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus kita lakukan sebagai temannya? Begitu maksudnya. Silakan Bu. Oke, kelihatannya signalnya agak kurang begitu baik. Silakan Bu Anet. Ya. Ya, saya sudah hilang kontak. Internet unstable. Jadi saya tidak dengar itu. Oke, saya ulangi Bu Anet ya. Jadi ini Pak Dedi bertanya, ada seorang mantan gay ingin menikah dengan seorang wanita, tetapi mantan gay itu tidak memiliki rasa ingin berhubungan dengan wanita. Dia tidak birahi ketika melihat seorang wanita. Apa yang harus dia lakukan dan juga kita yang melayani dia? Begitu Bu Anet. Saya pikir itu mungkin di luar kesanggupan saya untuk jawab. Tapi ya memang maksud perkawinan adalah dua menjadi satu daging. Jadi ya itu sebagian inti dalam perkawinan. Jadi sulit sekali kalau kita tidak perlu semua kawin. Kita kalau orang single tidak kawin itu masih bisa hidup bagi Kristus. Jadi yang penting kita hidup bagi Kristus, entah kawin atau tidak kawin.
Jadi untuk saya kalau tidak tertarik untuk itu lebih baik jangan kawin. Dan kalau mau kawin ya berdoa supaya Tuhan segala macam mujizat Tuhan bisa berbuat. Betul Bu Anet. Karena sebenarnya kalau dia sudah ingin menikah dengan seorang wanita, mestinya sudah ada ketertarikan gitu ya Bu Anet ya. Karena itu maksud. Iya. Satu maksud. Iya, iya. Jadi memang ini setiap orang memang harus dilayani ya Bu Anet, kalau yang seperti ini proses pemulihannya bertahap. Begitu Pak Dedi ya, jadi memang nggak ada resep yang berlaku buat setiap orang untuk pemulihan. Setiap orang unik ya, caranya beda-beda. Begitu ya Pak Dedi ya, memang akan lebih jelasnya nanti kalau ada sesi khusus kita untuk melayani mereka dari mantan LGBT. Nah itu mungkin kita bisa gali lebih banyak. Ya. Nah Bu Anet ini karena banyak pertanyaan, tapi tadi saya sudah janjikan juga bahwa pertanyaan ini nanti akan dijawab lewat chat ya. Jadi nanti dari Yuni akan kirimkan ke Bu Anet untuk pertanyaan, nanti Bu Anet bisa jawab by chat, nanti kami dari panitia akan mengirimkan kepada mereka via WA. Nah, kita ada waktu terakhir, Bu Anet bisa memberikan kesimpulan dari apa yang tadi kita bicarakan. Silakan Bu Anet. Oke. Kalau kesimpulan saya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah panggil kita semua sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya. Dan dia mau supaya kita semua hidup kudus, hidup serupa dan segambar dengan Yesus, supaya kita semua di dunia ini menjadi seperti Yesus di atas bumi. Artinya kita semua akan penuh dengan kasih-Nya. Kita lihat orang, entah mereka LGBTQIA atau mereka orang yang baik-baik saja, kita mengasihi mereka. Kita hidup di dalam, dan kita pribadi hidup di dalam kekudusan. Kudusan diri, ya. Kita mengenal diri dan kita jaga supaya hidup kita kudus. Supaya kita hidup dalam firman-Nya. Kita hidup dengan doa. Kita hidup dalam persekutuan. Lalu kita juga hidup dengan pasangan kami, suami atau istri, dalam kekudusan, dalam kasih. Kita terus mencari menjadi pasangan yang seperti Kristus dan gereja. Dan kita hidup sebagai ibu dan bapa yang baik. Dan kita hidup di dunia ini seperti Yesus hidup. Dan kalau kita lakukan itu, ya, kita akan terima hikmat dari Tuhan. Dan kita juga akan terima kuasa dari Tuhan. Supaya kami bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga, dalam hidup sebagai suami istri, dan mujizat bagi orang lain yang kita ketemu. Jadi ya ini maksud Allah yang abadi, itu yang kita cari, itu yang kita pegang. Dan kalau kita semua berbuat itu, wah ini masyarakat di Jakarta akan berubah. Akan ada dampak dari hidup kami kepada mereka karena kita akan hidup seperti Yesus. Jadi ya, saya pikir itu saja. Amin. Jadi memang ini justru waktunya Bu Anet ya, kita untuk menolong mereka, menyelamatkan, memberitakan kabar keselamatan bahwa mereka bisa pulih kembali dalam maksud abadi Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, terima kasih Bu Anet ya. Kita juga jangan lupa untuk hari Sabtu depan ya. Sabtu depan ya, kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua ya. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya ya. Jadi kita akan punya topik yang menarik yang melanjutkan dari soal LGBT ini ya. Mungkin nanti minggu depan tuh Pak Jeff ya, dan juga ada Bu Anet juga. Jadi pastikan kita jangan terlambat ya Bapak Ibu ya, karena jam 7 tepat ya kita akan segera mulai supaya kita punya cukup banyak waktu
untuk penjelasan yang disampaikan dan juga pertanyaan yang bisa dijawab. Karena ini hari ini aja ada beberapa pertanyaan nggak bisa dijawab karena waktu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya, sebelum hari Sabtu depan semua pertanyaan yang belum terjawab akan dikirimkan jawabannya via WA. Jadi pastikan Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab, belum sempat mengirimkan nomor WA, langsung aja ketik di room chat kepada Saudari Yuni sebagai host, supaya nanti bisa dikirimkan jawabannya. Nah, jadi pastikan minggu depan, silakan Bapak Ibu bisa share untuk slide ini, diundang teman-teman di lingkungan, keluarga yang membutuhkan, supaya kita sama-sama mendengarkan kebenaran ini. Ya, karena kita tahu hal ini penting buat kita, gereja di akhir zaman. Kak Billy, silakan Kak Billy, ada hal terakhir yang ingin di closing, sekaligus juga mendoakan buat Bu Anet. Silakan Kak Billy. Ya, terima kasih Pak Jeff, Bu Anet, sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Ya, kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bu Anet itu kita boleh hidupi ya, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menggenapi semua kebenaran dan kita akan terbebas, terhindar dari segala rancangan jahat dari si iblis di akhir zaman ini. Kita berdoa supaya minggu depan semua kita bisa menerima dengan lebih lagi apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kita sebagai gereja di akhir zaman. Terima kasih Bu Anet, kita berdoa, kita bersyukur ya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, karena Engkau kembali berkenan memberkati kami, anak-anak-Mu, tubuh-Mu Tuhan di Indonesia. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang Engkau berikan pagi hari ini. Lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, Pak Jeff dan Bu Anet, yang sudah memberkati kami, membagikan kepada kami kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan, yang Engkau Tuhan kehendaki untuk kami hidup di dalamnya. Supaya Tuhan lewat hidup kami, dunia ini diberkati, dunia ini Tuhan diselamatkan, dunia ini dipulihkan ya Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh menjadi percaya lewat kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan yang adalah terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan terima kasih Pak Jeff dan Bu Anet, Tuhan berkati mereka di dalam Tuhan hari-hari hidup mereka di Australia Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka dari segala yang jahat Tuhan. Terutama Tuhan dari segala virus-virus COVID yang hari-hari ini Tuhan begitu menyebar di Australia. Tuhan lindungi Pak Jeff dan Bu Anet. Mereka tetap sehat dan kuat dalam Tuhan. Dan mereka boleh tetap Tuhan ada di dalam rancangan-Mu sampai kepada akhirnya Tuhan. Di malam minggu depan juga kami boleh kembali bersama-sama Tuhan memakai Pak Jeff dan Bu Anet untuk memperlengkapi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Bahkan Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Apa yang kami gereja-Mu di akhir zaman kami harus hadapi. Dan kami percaya bahwa kami tetap ada di dalam Tuhan dan kami akan tetap menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, dan syukur bagi-Mu. Kami serahkan seluruh sisa hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan, pakai hidup kami, segala waktu kami ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.